Biasanya kita Pak Didin tidur di situ. Pakai jaket hitam, pakai sarung. Saya bangun, Pak Didin, bangun, Pak Didin, bangun. Nggak bangun juga. Begitu saya balik, ini matanya nggak ada. Matanya ini berdarah sini, marah. Ini beset ke sini. Ini udah nggak sempurna, walaupun nggak sempurna. Ya Allah. Saya panggil aja, Bang Abbas, mana Bang? Bang Abbas, mau pulang tak? Kata Jati, saya bilang. Bang Abbas sombong. Di pamat CS, panggil diam aja. Bang Abbas, nggak menyautin. Ya kira mungkin jarak 4-5 meter lah. Depan rumah dia bilang, Bang Abbas cuma nengok aja. Jangan lihat, saya nengok lagi, jangan aja. Pas saya ikut, saya kejar, saya nggak jadi. Nah ngalami kakak saya lihat keluar. Mau siapa aja? Bang Abbas tadi, kok aja panggil-panggil, dong diam aja, pakai baju putih hitam, gelo. Ini malam 7-nya tadi. Malam ke-7-nya? Malam 7 harinya, meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Capsulok. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Ya, betul. Teman-teman mungkin udah ngeliat di thumbnail nih. Kita kedatangan geng Solo. Wah, geng Solo ngeri amat ya. Kita kedatangan Pak Jokowi. KW8 apa KW2 nih? KW3 nih. Dan alhamdulillah beliau nyempetin waktunya nih. Dan ternyata setelah dikulik-kulik nih sob. Wah, berhari-hari nih, mungkin bertahun-tahun kita kulik-kulik. Ternyata beliau sempet nih mengalami kejadian horor saat bertugas di salah satu tempat yang ada di daerah Tangerang. Nah, sekarang udah kita undang nih. Mungkin teman-teman udah nggak asing. Langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Pak De. Ya, halo juga. Gimana kabarnya Pak De? Alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah sehat Pak De ya. Gimana nih? Sekarang standby di Solo atau di Jakarta Pak De? Ya, sementara ini di Tangerang dulu. Di Tangerang ya? Iya. Kita kedatangan nih. Pak, siapa nama aslinya Pak? Ya, nama asli panjang juga. Mau panjang, mau pendek. Mau yang panjang juga? Yang panjang ya pasti ukuran satu kereta ya. Nama saya Miharja Adiwinata. Wah, ya Allah. Kelahirannya Terima kasih Pak Miharja ya Pak De ya. Miharja. Nyempetin waktunya nih. Amin. Nah, ini setelah sekian lama nih Pak De kita ngatur waktu gitu kan. Dan alhamdulillah kesempatan waktunya nih kita buat syuting bareng. Dan ini kejadian waktu tahun berapa nih Pak De? Kejadian ketika saya itu bekerja di bandara, kalau nggak salah sekitar tahun 89 masuk bandara di Hanggar. 90. Tahun 90? Tahun 90-an. Wow. Gimana kabar Pak De? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kaisang? Ya, sehat juga. Alhamdulillah sehat semua. Kok tanya saya? Oke, siap. Tahan dulu Pak De ya. Ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Pak De Miharja Jokowi, kisah pengalamannya nih Pak De? Ketika saya mulai bekerja di suatu perusahaan di bandara, seingat tahun 89 ya saya masuk bandara itu. Wow, tahun 1989. Umur berapa waktu itu Pak De? 20 tahun lebih, 21. Karena kelahiran kan kita 69. Waktu itu tugas saya adalah maintenance cabin. Maintenance cabin adalah ketika ada pesawat yang hendak diperbaiki, tugas saya itu mengganti karpet yang kotor, kursi pesawat juga, hashtag juga kita yang memperbaiki dengan kawan-kawan kita. Satu pesawat tiga. Satu pesawat 3 orang? 3 orang ya. Ada siang, ada malam juga kebenaran ya. Kita yang enak itu ngambil malam karena cuacanya sangat adem sekali. Kita kan jadwal kerja itu 12 jam. Oh 12 jam? Waktu 12 jam. Iya. Jadi masuk jam 8 malam, keluar jam 8 pagi. Iya. Seperti itu. Waktu itu saya masuk shift 2, masuk jam 8 malam ya. Keluar jam 8 pagi. Kita ambil bahan-bahan karpet, double tip ya kan.
Semua peralatan kerja kita ambil. Sekitar jam 10 malam itu di lantai 2 hanggar itu ada ruangan yang sedang menyala, lampunya masih menyala kan. Bilang kok udah 17 malam sini kok masih ada yang tugas gitu kan. Biasa kalau kantor itu sampai jam 4 sore sudah selesai. Oke, orang kantor nih. Iya, kantor itu kan karena bukan terminal, itu kan hanggar. Kita penasaran dalam hati saya ini, saya tengok dulu ada apa sih di kantor sini. Dari kerjaan sekitar kita naik lantai 2 itu sekitar jarak 20 meter kita melihat ada wanita yang masih bekerja di dalam. Rambutnya panjang, pakai baju putih, gitu kan. Kebenaran nih masih ada dispenser di dalam. Kita meminta air untuk ngopi juga kan. Kita tengok juga nanti gampang kok. Apa lembur kan. Kita begitu pintu masuk, sekitar 5 atau 6 meter lah itu orang masih duduk menghadapi. Dulu belum ada laptop, komputer masih ada. Komputer. Dia waktu itu saya mau menyapa, Mbak, kok masih tugas malam-malam sendirian? Sudah hampir jam 12 loh Mbak, kok belum pulang? Saya bilang tuh, Mbak lembur ya? Si Mbak itu nggak menjawab dan nggak menelo juga, nggak memberikan badannya. Kita penasaran juga ini orang kenapa? Kita bingung kan? Begitu mau panggil kawan, maksud mereka bawa, ini orang kenapa kok diam aja gitu loh, nggak ditanya gitu kan? Udah, kita hampiri juga, kira-kira jarak 1,5 meter. Mbak, kok Mbak diam aja sih, ditanya Mbak, kenapa sih Mbak? Dia bilang gitu kan. Begitu dulu ada kursi ngeroda itu, mutar itu loh. Yang didudukin putar. Begitu dia belok, ini wajahnya nggak ada, rata semua wajah wanita itu. Rata wajahnya rata. Udah, kita mulai bingung nggak bisa lagi, diam di situ. Nah, begitu mungkin ada berapa menit, saya astagfirullah sadar, orang itu sudah tidak ada di kursinya. Nah setelah dari itu saya kan langsung sadar, udah langsung keluar, lu ada apa? Ada orang di atas. Justru gue lihat juga, gue marin ke lu tuh dia. Gitu. Orangnya nggak, perempuan nggak ada. Itu. Terus. Nah setelah itu udah akhirnya kita turun kan ke bawah, kejalah kita cerita-cerita segala macam. Dapat itu selesai kita bercerita sama mekanik teknisi pesawat. Memang dia pernah melihat juga kejadian sangat aneh. Apa kalau dia tuh ngelihatnya? Dia melihat ada anak kecil turun naik tangga, turun lagi, naik lagi. Loh kok ada anak kecil, kan bingung. Nah konon cerita, hanggar itu memang dulu tempat makam. Makam yang digusur. Bangunannya. Bangunannya hanggar itu, hanggar 1 itu, hanggar 2, 3 itu makam yang digusur. Kemungkinan ada kuburan yang tidak dibongkar waktu itu. Penjelasan orang situ dulu ceritanya seperti itu. Terus juga boleh lanjut cerita selanjutnya. Oke, silakan Pak. Ketika itu masih di hanggar juga, saya masuk siang. Waktu itu pada hari Jumat jam 11:30. Kita kan beranjak ke masjid ya. Dan waktu itu cuaca cerah, tidak ada angin yang sangat kencang sekali. Nah ketika itu di hanggar itu banyak tangga-tangga yang tinggi sekali kan. Tangga yang sampai menjulang tinggi, setingginya hampir 5-6 meter. Melebihi pesawat tingginya kan, untuk melebihi pesawat. Tangga itu kalau didorong oleh manusia itu 6 baru bisa kedorong. Tangga beratnya ya. Dan tangga itu sudah kasih safety, supaya tidak berjalan sendiri yang bergerak. Itu bukan sendiri saya melihatnya. Banyak yang melihat tangga itu jalan sendiri, panjang sekitar kira-kira 15 meter. Dari ujung sana ke ujung sana, pertengahan dia berhenti. Maksudnya jalan geser gitu? Sendiri dan geser sendiri, krek, hanya tidak ada. Orang pun semua melihat, bukan saya sendiri melihat, orang pun semua melihat, semua kawan-kawan yang kerja melihat, loh, itu. Ada apa nih ya? Mungkin ada yang bisa dibaca doa, langsung berhenti. Tangga di tengah-tengah. Jadi kita kan bertanya-tanya, loh, ini siapa yang ngejalanin? Siapa yang ngedorong? Sedangkan hari Jumat orang sudah bergegas untuk berangkat Jumat kan 11:30. Nggak ada yang mendorong. Itu kita, siapa yang dorong? Loh itu pakai safety kan, sudah di safety. Kenapa bisa jalan lah ini? Siapa yang dorong? Nggak ada yang mendorongnya, tidak ada alat untuk menariknya. Tapi di antara teman-teman itu Pak De, waktu itu ada yang ngelihat sosoknya? Sebenarnya waktu kita tanya-tanya setelah selesai sholat Jumat bareng kawan-kawan, sebelum itu tidak itu pun ketika dia sendiri ya, itu malam dia bekerja, 3 hari sebelum itu tangga berjalan, di malam Rebo nggak salah. Dia waktu itu memang shift 1 pulang jam, waktu itu 20 jam 8 jam shift 1 itu, ya jam malam dia belum pulang juga, nunggu kawan, barengan. Sebelah gudang ada tiang besar, penyangga gedung, sering nongkrong situ, duduk-duduk. Dia itu melihat sosok besar, tapi hanya kaki tinggi ke atas, dia belum sempat ngeliat ke atas, sudah dia pingsan. Namanya Dudung. Sampai setelah itu dia sakit 1 minggu nggak masuk. Sampai sakit? Iya. Melihat kakinya orang besar tinggi, tapi nggak kelihatan badannya.
Itu jam 8, jam setengah 9 malam. Itu mungkin ya penghuni situ dulunya kemungkinan seperti itu. Itu 3 kali kejadian ketika saya masih di hanggar bekerja. Setelah saya 3 tahun di hanggar bekerja, saya pindah ke Terminal 1. Waktu itu baru buka pesawat Simpati Air. Simpati Air. Itu sebagai apa Pak di waktu itu? Saya waktu itu pertama awal saya melamar dulu waktu itu di ground handling. Saya diterima sebagai di GSG. Oke. Di situ ada mekanik, maintenance cabin. Nah, saya ngambil di heli loadernya, conveyor belt. Ketika pesawat landing, kita masuk pakai heli loader untuk yang Boeing, Airbus, kita merapatkan untuk menurunkan bagasi-bagasi atau kargo. Berarti Pak D pernah di lapangan gitu ya, sebelum jadi presiden ya? Ya, sebelum menjadi pemimpin saya di lapangan dulu. Di lapangan? Iya. Main bola Pak D? Ya, main kasti. Oke, silahkan dilanjutkan. Iya. Jadi langsung kita kejadian ya. Iya. Kalau di situ itu kita pakai shift 3, ada shift 3 di terminal 1, 2, 3 itu 88 jam. Iya. Kita kan 3 hari masuk, 2 hari libur. Nah, suatu malam itu saya habis menghandle pesawat, saya masih ingat itu dari ujung pandang Gorontalo. Oke. Pesawat itu pesawat Fokker 100, selesai menghandle, selesai. Terakhir itu pesawat kalau nggak salah kita nunggu juga dari Batam, bukan tugas saya, ada tugas yang lain. Saya istirahat, biasanya kalau sudah istirahat kerja malam itu kita akan membersihkan kendaraan kita, cuci kendaraan kita, perawatan lah ya, agar tetap bisa dipakai, selesai. Saya baru kita acara makan, kawan-kawan makan, ada yang tidur mungkin ada yang keluar. Kita situ ada berempat orang, pimpinan saya Pak Haji, Pak Yusuf, beliau di musola, Pak Didin, terus Mas Supri, satu lagi itu Mas Didi asli dari Cianjur, Mas Didi. Nah, Mas Didi beda tidurnya, misah dia selalu misah yang kecil itu, karena di conveyor belt tidur beda-beda. Nah, suatu hari jam hampir mendekati jam 12 itu ada teriakan serentak yang mendengar itu. Tolong. Histeris lah pokoknya. Kita keluar semua kan ke Anjungan. Loh, ada Anjungan, nggak ada orang yang tolong. Nggak mungkin kalau jam 12 malam orang di Anjungan. Kalau siang ya banyak orang di Anjungan melihat pesawat yang landing turun kan, landing take up. Nggak ada. Masuk lagi ke dalam lagi. Udah ceritanya. Dapat berapa setengah jam teriak lagi, tolong, teriak, tolong. Kita keluar lagi berempat. Ada apa nggak tahu di Anjungan. Udah. Mungkin ini kejadian dulu, kemungkinan ada apa terjadi sebelum ada bandara di situ, kemungkinan apa mungkin terjadi kebakaran atau kita nggak tahu kan tempat di situ. Udah akhirnya kita terpisah, ada yang sedang ngopi aja ngobrol, kita sama Mbak Didin ke conveyor belt ngobrol. Saya duduk, tiba-tiba TD traktor. Oke. TD itu traktor yang menarik bagasi penumpang kargo. Oh iya Pak. Nah, dari pesawat ke conveyor belt itu kan, itu yang mengantar. Tradol itu. Tiba-tiba Tradol 04 itu bawaan Pak Didi itu bunyi sendiri. Saya pikir Pak Didi yang bunyi kan. Udah ceritanya saya ke Pak Haji mau ke musola. Saya keluar, ini JC traktor kok bunyi sendiri. Sedangkan kalau mau bunyi kan jam 4 pagi kan kita narikin bagasi ke pesawat kan berangkat jam 5 itu kan. Kok bunyi sendiri? Udah, memang Pak Didi di sampingnya. Saya nggak tahu kalau ada di sampingnya. Traktor nggak jauh, mungkin 5 meter lah. Dia tidur itu di conveyor belt Pak Didi itu. Saya baru 5 meter, kehalingan, dulu kan itu ada tempat untuk bagasi yang besar itu untuk Airbus, di halingan itu bunyi, saya mau ke situ, sudah berhenti. Ada Pak Didi ngerjain saya bilang nih. Okay. Saya pikir Pak Didi ya, memang waktu itu Pak Didi orang suka bercanda. Iya. Udah tengah cerita. malam padahal. Ya, tengah malam itu kan. Dan saya balik lagi, kira-kira sudah saya ngobrol Pak Haji, loh, Pak Haji di mana Pak? Saya dari Pak Didi, mau genset mau traktor bunyi sendiri, mau Pak Didi suka bengal, Didi mas suka ganggu mulu. Kerjaannya tuh, kata Pak Haji itu, dia adalah koordinator kita di GSG. Suka ngerjain mulu dia mah, dari dulu saya jadi pernah kerjain, udah kan, kata Pak Haji. Dapat lagi udah saya berdua Pak Haji. Nggak lama menjelang mungkin jam 3, traktor bunyi lagi. Bunyi sendiri, hidup. Loh, kok hidup lagi? Saya penasaran, Pak Didin jangan gitu. Begitu saya ke situ, Pak Didin jangan gitu dong Pak Didin. Udah saya matiin gini, matiin dong mesin mobil itu. Saya lihat kunci nggak ada. Loh, bikin aneh kunci. Traktor TD nggak ada tapi bisa hidup.
Iya. Saya bangun Pak Didin, apa dibikin ulah. Ternyata yang merinding jajal cerita. Oke, jam merinding gue Pak De, cerita dulu. Masih kebayang ya? Oke. Masih kebayang. Biasanya kan tempat Pak Didin tidur di situ. Pakai jaket hitam, pakai sarung. Saya bangun Pak Didin bangun Pak Didin, bangun. Nggak bangun juga. Gitu udah. Pak Haji, nih Pak Didin kenapa sih Pak Haji? Gitu kan. Udah, Pak Didin bangun. Pak Haji nggak kedengeran. Pak Haji. Nah udah. Pak Haji bangun dulu, Pak Haji dulu. Ngeledek mulu masih tuh motor TD. Yang begitu dulu ntar dengan Pak Haji, kebiasaan nih ngelagu orang mulu. Begitu saya kan sering bercanda sama Pak Didin itu kan, orang Cianjur itu, pendek orangnya. Begitu saya balik, serupa. Ini matanya nggak ada Pak. Matanya ini berdarah sini marah. Ini beset di sini nih. Ini udah nggak sempurna, walaupun nggak sempurna. Ya Allah. Saya Pak Haji, gitu kan. Pak Haji sini Pak Haji, udah. Pak Haji lihat, udah gitu kan apa? Gimana ya kayak gugup gitu. Gugup ya. Pak Haji, udah sini. Pak Haji lari-lari, begitu nggak ada. Yang pakai sarung, pakai baju putih nggak ada orangnya. Ya Allah, udah ceritanya saya jatuh lemes dah. Di mana Pak Haji datang, ada apa? Akhirnya Pak Haji balik lagi. Dia ngambil air, macam. Udah cerita. Banyak kawan-kawan teriak tolong, ada apa? Banyak dah kawan-kawan tuh yang tadi musola ada apa? Nah, berbarengan dengan Pak Didi yang hilang di kompet itu, Jejet mati dengan sendirinya. Traktor TD ini. Iya. Dengan sendirinya. Nah, Pak Haji cerita, orang situ cerita, katanya dulu memang di sini tuh ada orang yang meninggal dunia masuk kargo. Karena ini hujan di pesawat ditaruh di situ petiknya. Ini penumpang atau karyawan? Kemungkinan itu penumpang yang meninggal dunia di luar daerah. Gitu loh, ditaruh di situ karena hujan deras. Ya kan? Kita nggak bawa ke sana dong. Karena kita waktu itu tidak ada tempat untuk menutupi peti itu. Walaupun kita nggak tahu mayat siapa, kita kan menghargai, menghormati. Ya kan orang yang mati itu waktu itu katanya dia waktu itu. Itu cerita Pak Haji ya. Tapi kalau prediksi saya mungkin orang dulu. Sebenarnya ini mungkin dulunya ini karena orang yang meninggal dunia tidak menjadi setan. Mungkin itu jin korin atau penunggu situ dulunya seperti apa, mungkin zaman dulunya seperti itu. Menyerupai lah itu seperti. Kalau saya mungkin seperti itu. Itu yang pertama, yang kedua kalinya. Yang ketiganya ketika saya ini di luar bandara ya. Dulu kan bandara itu masih bisa masuk M1 lihat belakang. Iya pintu belakang ya. Belakang M1 nggak muter ke sana karena muter kan? Teluk Naga bukan sih? Enggak, kita Selapajang keluarnya. Area Selapajang itu kalau dulu belum Bandara Mas ya, dulu belum ada Bandara Mas. Belum ada Bandara Mas, masih sawah itu. Dan sana pun belum ada jalan, masih pinggir kali pagar. Dulu pagar pinggir kali, masih jalan satu, kita keluar Selapajang. Masuknya itu dalam. Nah, pulang kerja malam saya nggak lupa itu malam kerja itu kalau saya shift satu. Karena pulang tuh hujan, saya berhenti dulu di terminal di depan. Dulu kan motor bisa masuk ke terminal. Di depan itu kan. Saya pulang kerja waktu itu. Jam berapa itu Pak Dio? Itu perkirakan jam 10 lewat lah saya pulang kerja itu. Karena hujan ya malam. Jam 10 lewat malam itu. Shift pertama saya pulang. Karena nunggu hujan lama-lama, hujan berhenti. Kita berangkatlah. Karena saya lupa membawa mantel. Karena mantel kan dipakai kerja di dalam, gantian. Sama kawan kerja perusahaan kan. Udah pulang, saya pintu satu. Nah, tadi bilang dulu itu dulu itu pergudangan belum ada, bandara masih belum ada. Belum ada ya. Belum ada, masih sepi, belum ada tukang rokok belum ada lah. Masih sepi, kirinya sawah. Kayak Sawarna tuh belum ada Pak De. Pergudangan Sawarna. Belum ada ya? Sepi tahun segini belum ada. Iya. Masih sepi. Hanya apa namanya? Sawah-sawah. Kita belok kanan, gerimis itu besar lagi sekitar jam 10, 11 setengah, jam 11-an itu gerimis gede lagi. Aduh, kemana berhenti di dunia? Ada Ponwaru, pinggir jalan kali. Dulu itu Ponwaru itu pernah juga orang yang ketabrak mobil yang paling buntu masuk di kawat itu loh. Pagar itu. Dulu ceritanya. Saya nggak ingat ke situ lah ceritanya. Nah, sebelum sampai Kuntring itu 100 meter ada Ponwaru. Yang rindang ya, Ponwaru rindang. Kita mau pulang berhenti. Nah, di situ ada orang. Ada orang bawa payung. Pakai baju putih, jaketnya tidak seletengin, hitam, bawa tas. Saya pikir orang itu mau masuk shift 2. Atau shift 3 dia kerja malam. Dengan nunggu jemputan, dulu kan ada jemputan masuk ke dalam kan, jemputan mobil. Saya bilang, Pak, izin Pak, numpang dulu ya Pak, hujan gerimis ini, agak ada juga nggak baca payung. Dia nggak menyaut, nggak menyapa, hanya diam aja, udah ceritanya kan, unggut. Dia pakai payung hitam.
Kita kan kena rintik masih musa, kita udah berdekatan kan, supaya nggak hujan kan. Nanti saya orang sih sombong amat, siapa nggak menyautin kan. Itu udah. Saya berdiri, duduk aja udah, lama. Itu lama juga, selama. Sebenarnya orang kok diem aja, kita ngajak ngobrol dia diem aja, udah nggak apa-apa lah, mungkin ada problem dulu, masih nggak tahu lah, udah ceritanya kan. Begitu hujan mulai reda, itu sekitar 7 atau 8 menit ya. Lumayan lama juga 8 menit. Kita karena hujan sudah mulai reda, sudah kirim kecil, kita pamitan. Pak, saya mau pas kita berdekatan, Pak, mau permisi, saya mau melanjutkan jalan pulang lah. Udah nanti kita nengok, orang sudah nggak ada samping saya ini. Ini orang kemana sih bilang ini? Yang tadi di sini di pohon waru ini kan? Iya. Sampai sekarang ya Allah. Makanya saya kalau saat itu pasti klakson sampai sekarang. Pak klakson tintin, Pak misi. Padahal orang kagak ada. Yang orang gila kalau bilang, "Ini siapa?" Karena kejadian itu aneh di situ. Itu yang ketiga kali pulang kerja itu. Benar-benar bayung. Kenapa saya nggak takut? Kita nggak tahu dia itu setan, ya kan? Dianggap manusia biasa, orang pakai payung, pakai baju putih, ada jas pakai. Mukanya kelihatan waktu itu Pak De? Ya? Mukanya kelihatan. Gelap, kan hujan, gelap. Saya pikir ya Allah, apakah ini mempenunggu sih langsung? Karena saya tahu langsung cabut berangkat pulang sebergas itu. Itu. Tahun 96 saya kejadian lagi. Waktu itu saya pulang malam juga. Kita biasanya kalau naik eretan, karena belum ada jembatan, naik perahu. Eretan daerah mana itu Pak De? Itu kita naik eretan waktu itu eretan Gang Macan. Karena eretan Kedong tutup. Kita naik Gang Macan. Gang Macan itu pertengahan antara Kedong dan Kampung Kelor. Eretan itu yang ini yang kayak apa sih? Perahu ya? Perahu bambu. Getek, itu ya, dulu kan tarik pakai tali. Iya, tambang ya? Itu perahu yang kayu tarik tambang itu eretan namanya. Eretan ya. Eretan digeret, maksudnya digeret gitu kan, eretan itu bilang. Genjet belum tentu tahu nih eretan ya Pak. Iya. Jadi eretan itu kayu. Perahu ya, perahu yang ditarik oleh tambang itu ya, penyeberangan itu eretan namanya. Orang itu di sana, eretan seberang kali sana, Kelor, bukan sini kan nunggu kan, kita ada tempat penungguan. Warung sudah tutup, udah jam 12 lah, lewat lah malam itu. Udah lama amat saya bilang kalau nyebrang nih, Pak, saya teriak, Pak, kita bilang, Pak. Kata orangnya, tunggu Pak, nunggu teman yang lain dulu Pak, jangan satu, saya nariknya, ya nunggu temannya yang lain lah Pak, gitu kan. Ini orang lama banget kan. Udah, kita duduk di warung sendirian, di situ sekitar 12-an. Ini orang lama juga, Pak ini gimana Pak? Saya bilang kok belum ada juga Pak, tolong saya sendiri Pak. Udah ntar gitu kan. Udah. Datanglah orang pakai motor. Boncengan bertiga, satu motor. Menghampiri saya, Pak mau nyebrang ya? Iya, ayo Pak. Kita nyebrang. Loh, Bapaknya juga, saya tukang perahunya. Loh, kan perahu seberang sana Pak. Lah perahu seberang sini Pak tadi ya. Ini serius, tadi yang teriak siapa di sana Pak? Saya bilang, ada orang bisa teriak perahu. Perahu kan di sana Pak tadi. Itu. Saya tukang perahunya Pak tadi ya. Bertiga itu, udah. Lu serius benar Pak? Iya, udah ceritanya, udah. Dah, pakailah Pak. Mungkin yang tadi orang lelaga saya kelingkungan, udah. Kita pede aja kan. Pak turun lah, perahu seberangin ke sana. Ternyata perahu seberang sini, bukan seberang sana. Udah nyebrang lah. Di sana terkenal, ternyata itu Gang Macan. Kita nggak tahu Gang Macan apa dulunya kan. Udah, seberangin oleh dia. Ayo Pak, saya seberangin. Tak bayar, beli sampai sana. Hati-hati Pak, hati-hati berangkat. Naik. Di sana itu kita ada warung sebelah kiri itu, orang sekarang udah meninggal dunia. Warungnya meninggal dunia? Orang itu sudah meninggal tadi awal mulanya. Yang sekarang itu udah meninggal dunia. Kita ngeteh dulu di situ, kita kamar roti dulu, sarap udah. Ceritalah bahwa cerita, iya emang sering begitu di sini mah. Masih kenal saya orang bapak itu kan, udah ceritanya. Nah, kita ngobrol-ngobrol sampai jam 1 lah kita ngobrol. Cerita oleh dia kisah kenapa di situ itu seperti itu, memang sering kejadian seperti itu. Iya, setiap tempat pasti ada lah penunggu. Nah, kita mau pulang. Sekarang itu belum sampai Wabung, tahu Wabung ya, waktu itu Wabung itu kampung Wabung itu namanya Tegal. Tegal waktu itu ada pohon asam, satu di tengah, ini ada kuburan, ke sana masuk ke gila atas, ini jalan lurus. Di situ tuh saya pernah dicegat langsung dengan seekor kucing. Di tengah jalan, sebelum kucing itu ada bisikan, jangan terus. Berhenti maksudnya kan? Jangan terus. Apa sih jangan terus? Bilang, udah ada suara. Kok nggak ada orang lah? Ini orang lelaki udah mungkin udah Pak masing-masing aja, karena orang tua kalau dulu ada orang yang aneh-aneh, ada suara aneh bilang aja, ngomong di mulut sendirinya, udah masing-masing aja, udah lain alarm yang suka mengganggu gitu. Kata orang tua. Ini siang atau malam nih? Malam. Oh, malam. Kerja malam itu. Malam juga saya pulang kerja. Pulang, tiba-tiba kucing loncat. Terus ya Allah, kucing dari mana? Mungkin dari pohon kan atau dari kangkungan udah. Saya terus jalan pelan-pelan. Enggak lama lagi kucing jadi harimau. Bosan. Allahu Akbar.
Udah, saya bingung kan kemana nih? Ya Allah, ya Allah. Dalam hati, ya Allah, kalau memang ini penunggu sini, ya tolonglah disingkirkan. Kalau memang ini jadi-jadian pengganggu, tolonglah saya diselamatkan, ya Allah. Saya minta. Di hati, mulut nggak bisa berucap. Mulut kayak kekunci. Kita di hati, ngeretak di hati. Harimau itu berbentuk menjadi manusia separuh, kepalanya, badannya orang. Dalam hati saya, ya Allah, tolong kasih saya lihat saya, ya Allah. Saya menjamkan mata, waktu itu, begitu saya doa dalam hati saya, ya Allah, tolong selamatkan saya dari perjalanan ini. Kalau memang ini hantu makhlukmu, ya Allah, saya mohon disingkir dari hadapan saya. Begitu saya melihat, sudah tidak ada. Pulang, saya ke Daung Barat, cerita sama bapak. Cerita sama bapak, ya itu tadi bilang, setiap daerah itu pasti ada. Itu adalah maung bumi katanya. Maung bumi? Maung bumi. Jadi, macan jadi-jadian dulunya. Zaman dulunya ada maung bumi. Di situ itu. Makanya terkenal Gang Macan di situ. Gang Macan, oh dulunya ada macan dulu situnya. Jadi maung bumi dan jadian. Ini Kedaung mana nih Pak De? Kedaung Barat, seberang sana. Kedaung tuh di Jakarta atau di mana? Kedaung Barat, Sepatan Timur. Ada Kedaung juga. Sepatan tuh Kabupaten Tangerang ya? Iya, Kedaung itu Kabupaten Tangerang. Kedaung itu orang sana? Kedaung. Kenapa sih itu dipanggil Kedaung? Dulunya ada Tuan Tanah Kedaung. Namanya? Tuan Tanah Kedaung. Iya, dulu kan jajah Belanda itu. Di situ kan ada kampung Camp. Camp itu pertahanan Belanda. Kedaung itu. Kan Pak De orang Solo? Ya, di Solo bukan Solonya saya terkenal kan dagang teh Solo itu, Mas. Teh Solo. Teh Solo. Yang 5.000 dapat segini ya. Iya. Itu kejadian saya suka duka melihat makhluk-makhluk gaib. Ya sebenarnya kita kan sama dengan beliau juga, cuma beliau tidak nampak, makhluk Allah kita nampak, itu saja. Iya. Dan itu pengalaman waktu Pak De kerja di pengalaman kerja itu. Nah itu waktu itu Pak De kerja di bandara ya. Saya jadi bahasa Jawa nih. Pertanyaan saya. Iya. Nah itu berapa tahun Pak De kerja menjadi teknisi waktu itu? Dari tahun 89 sampai lewat kerusuhan, ya sampai 2005-2006 kalau salah ya. Berarti hampir 15 tahun Pak De. 16 tahun lah adalah. Berarti jam terbangnya soal-soal tentang pesawat lumayan Pak. Ya, makanya saya lihat kamus bahasa Inggris tidak ada bahasa take off, landing, ngeron tuh nggak ada bahasa Inggris. Itu bahasa apa saya nggak tahu. Ngeron itu pesawat tidak berangkat tidur di situ. Tidak ada bahasa ngeron itu tidur ya pesawat itu. Bahasa ngeron bahasa apa? Ternyata bahasa pesawat ya. Ya landing, take off itu kan. Terus overload. Kita ngerti bahasa pesawat ya di pesawat. Iya. Itu kan. Take off, landing, run itu pesawat yang diam di situ yang tidak terbang lagi, gitu kan. Kalau trouble memang ada gangguan kan, ya. Kalau overload kan kelebihan muatan, gitu kan. Iya. Nah kan di Sepatan kan dulu juga kalau nggak salah ada eretan ya Pak De. Iya eretan. Di daerah Sepatan apa daerah mana sih itu? Nah, Sepatan Kedaung Barat dari mulai Bayur sampai ke pinggir laut Tanjung Burung itu banyak eretan dulu itu. Pernah tuh tahun berapa saya ke sana gitu naik eretan. Dan kata yang petugasnya itu ya, saya nggak tahu ini kan banyak tuh eretan. Saya sempat nanya, Pak, pernah gak sih Pak kapal terbalik di situ kan? Saya pernah nanya tuh. Oh enggak, kalau meninggal pernah kata dia, yang lagi mancing kadang gitu kan. Iya. Oh, berarti lumayan juga di situ. Dan kata dia bilang, kalau di sana tuh banyak warga sekitar itu pada yang lagi mancing, katanya kayak ada yang jorokin kalau kata si tukang itu. Iya, kalau menurut keterangan cerita kakek buyut orang tua, kan si Sahadani itu kan bagian dari kerajaan Pajajaran dulunya kan. Oh, daerah situ. Iya, dari Bogor itu kan, dari sana itu kan. Si Sahadani itu memang banyak mistis sekali. Saya tuh sejujurnya aja dulu kecil itu sering ngangon kerbau. Dari 12 tahun, pagi kita pandiin ke kali Cisadane, kita baru lagi siang habis johor kita lepas di pemakaman, ngangon kerbau kan di sawah. Nah, jam 4 sore kerbau kita pandiin lagi dong. Ke kali Cisadane, kita mandi ke Cisadane, kita gosokin. Itu umur 12-13 tahun saya mandi Cisadane segala macam. Pernah saya diajak ngejala ikan sama bapak saya itu 2 kali kejadian. Yang pertama itu di Bayur itu di Wadas Malang. Ketika saya itu sekitar jam 3 sore diajak bapak saya menjala itu kalau nggak salah di Deker Bawikian kalau nggak salah itu yang sekarang dekat perumahan sebelah kanan itu. Nah kita ngejala kali kan kering, zaman kering kali kan ikan. Jalan sama bapak saya ngikut. Nah ketika itu ada Wadas Malang itu ya kalau kita ngelangkah itu bisa ke langkah kita nyebrang ke sana itu ke Cisadane. Karena setengah meter lah langkahnya itu nggak jauh. Saya waktu itu ya umur 12-13 tahun bapak bilang, saya manggil mbah ke bapak, Mbah itu ada tiker bagus mbah tiker. Tiker itu dari daun pandan.
yang putih depan itu kan, yang bagus putih. Bah, itu tikar bagus, buat pulang boleh bah. Saya ambil ya, jangan ambil ya. Jangan ambil. Lu kenapa bang, jangan diambil. Jangan, lu naik ke atas no. Ngambil batang dangder yang udah kering. Sini yang di bawah. Kita bawa segini batang dangder, sama bapak dapatin 2, sama bapak saya nih. Liatin ya, Mbah lemparin ya. Begitu sama Mbah dia lemparin, ketika serbut yang sedang tergelar, lemparin, itu langsung tikar itu ngelepit. Gulung. Wah, gulung sendiri. Langsung nyemplung kali. Buah. Apa kata bapak? Itu kokok buluk setan air. Kokok buluk? Nah, kalau kokok buluk panggilannya setan air. Yang menyerupai menjelma tikar. Kalau kita masuk ke situ, kita mati dong kegulung. Itu. Jadi maksudnya sosok itu jadi tikar. Jadi tikar, menyerupai tikar. Tikar kan intinya mati, bukan mesin, bukan makhluk hidup loh. Tikar itu kan kita seperti karpet inilah, kita lemparin itu, dia ngegulung dengan sendirinya. Langsung ke air. Nah, saya pernah dengar tuh. Iya, saya pernah. Itu kokok buluk namanya itu panggilannya. Itu senjata. Coba lu ambil, lu mati lu tadi ya. Iya, dulu salah satu engkong ya, kalau mau tahu pernah cerita gitu, setan tikar. Iya, itu dia. Itu kokok itu dia. Iya, dibilang hati-hati tuh, kata tikar tuh kadang bisa setan di atasnya, terus kayak gitu tuh. Iya, dia menyerupai dia di situ. Kokok buluk. Iya, kokok buluk. Kalau si Tangerang bilang, lalu kokok buluk namanya, setan air. Iya. Itu. Itu yang pertama. Kejadian bulan puasa. Mulai ngejala dengan bapak juga. Waktu itu dengan Bang Marip ya almarhum. Ketiga, saya di Tegal, Pondok Dadap, ngejala juga. Bukan Tegal Jawa Tengah. Bukan, Sultan Timur juga, Kedong Barat Tegal. Itu di situ tuh ada bulukan air. Itu sudah mulai sore. Mulai sore itu matahari itu sudah mencorot kan. Nah, baru kali itu saya melihat ada makhluk keluar dari dalam air, muncul. Itu badannya berarti manusia, cuma seperti darah semua merah, seperti darah merah semua darah itu. Dia naik ke darat menghampiri saya, lewat itu kalau itu namanya lebak ya, pinggir lebak, pinggiran kali. Kalau lebak orang tua, kalau di sini ini belakang Mbah. Mungkin Mbah punya ilmu apa nggak tahu, begitu ditembak dengan orang tua saya, langsung orang nyelong ke kali itu. Mbah, itu apa? Itu kokok buluk. Jadi mungkin disorot oleh matahari merah semuanya orang. Orang itu merah, bentuknya merah. Oh, ini yang disebut kokok buluk setan air ini dulunya seperti itu. Itu kecilnya saya ingat seperti itu taunya. Nah, kalau kisah-kisah yang lain, entah itu siluman atau bukan, buaya siluman atau bukan, saya sering menemukan, sering melihat. Karena ketika nyangon kambing kita selalu dibak. Kalau kali gede kering itu, sisanya kering, kita selalu ada di putaran wadas yang dekat lagi menyeberang ke sana, ke seberang itu. Kita duduk sama kambing segala macam. Wah, yang pulang kita belum pulang, maka kawan-kawan. Nah, muncullah dari seberang itu seekor buaya putih. Iya, katanya di Cesadane banyak tuh siluman yang itu buaya putih. Buaya putih ya terkenalnya. Nah, ada ibu-ibu itu yang sedang menyusui sore itu. Nek, kita suruh pulang, nek, jam kali itu. Udah kita giring kambing, kita tang-tang kita ambil, tambang kita tarik udah naik ke darat itu. Nah, kita darat dia balik lagi pulang lagi ke sana itu buayanya. Oh, itu buaya putih di situ. Yang pernah saya lihat itu buaya putih. Nah, dulu pernah Pak De, saya cerita Pak De ya. Pernah nongkrong tahun berapa ya? 18 atau 19 lah, tahun 2018-19. Nongkrong di Cisadane Pak De, di belakang Robinson kalau nggak salah ya. Jadi sama temen nih, dia dibilang indigo tapi sering kesurupan gitu maksudnya. Cewek. Nah, dia lagi nongkrong, kita di belakang kan banyak angkringan itu Pak De. Yang sekarang jembatan apa sih namanya? Kaca itu ya? Jembatan kaca ya. Nah, daerah situ lah pokoknya, belakang situ. Dia pas nyampe, dia bilang gini, cuy, dia kan orang Jakarta Timur ya. Saya ajak tuh nongkrong situ, kita pengen Tangerang yuk sekali-sekali gitu kan. Kata dia, lu ngajak gua ke tempat buaya, kata dia. Ya kan kita anak laki, kita bercandain Pak De, kayak, iya banyak buaya tuh, bujejer, laki, maksudnya buaya darat gitu kan. Enggak, di sini banyak siluman buayanya, kata dia. Serius apa kalau ngomong? Ya udah biarin dia diem tuh Pak De. Kita mah ketawa-ketawa ya, 7 orang 8 orang, dia kayak orang ketakutan lah intinya pas itu. Selang 1 jam lebih kita nongkrong, tiba-tiba kesurupan Pak De. Nggak tahu hodam yang ada di badannya dia atau sama penghuni itu bentrok kalau kata gini. Wah, ngamuk Pak De. Nah, ada warga lokal, bapak nyamperin, diinin sama dia. Wah, si Neng ini mah jangan nongkrong di sini lagi, kata dia. Ini punyanya dia yang ada di badannya dia sama penghuni sini bentrok, kata dia gitu. Penghuni apa emang Pak? Ya, soal kan dia melihatnya buaya, kok sama. Dia nggak tahu nih, si Neng ini, si cewek ini belum pernah, dia belum ngomong ke
Kan yang tahu kan saya aja kan. Si bapak ini nggak tahu kalau si sebelumnya itu ngomong buaya. Iya Pak, tadi pas datang dia nyebut kata-kata buaya. Oh iya, ya udah kata dia gitu. Ya udah disembuhin tuh Pak deh. Terus langsung saya ajak pulang abis itu kan. Pas besok saya telepon. Lu gimana, aman nggak? Aman Bang. Jangan ajak ke situ lagi ya. Soalnya ya lu paham gua lah. Iya. Berarti ternyata buaya di situ Pak deh. Iya, jadi gini. Cisadane itu memang misteri ya. Misteri Cisadane itu kali ini misteri dari dulu. Satu di Cisadane ketika kita berada di Kali Cisadane, jangan bicara asal jeplok aja. Asal jeplok. Iya, maksudnya jeplok itu, gua mah di sana daerah gua aja, lebih luas dari ini, kalinya gua bisa berenang, bisa lewati. Dia menyombongkan diri dah. Oke. Itu. Wah, lu macam-macam di sini bahaya. Enggak, gua ada aja sana aja di daerah gua. Luasnya seperti ini, jauh. 2 kali lipat seperti ini luasnya. Gua seberangin kata dia. Iya. Itu, karena dia mungkin dia merasa hebat, merasa jauh. Beda dong, lain ladang, lain melalang. Begitu dia nyebrang sampai tenggelam air, tenggelam meninggal dunia. Itu karena kesombongan dia kan, Cisadane. Iya. Tadi bicara buaya. Ini kisah nyata bukan dari saya. Oke. Tapi saya sempat mencari juga ponakan saya. Nyari buaya maksudnya? Bukan buaya, hilang. Oh, ponakan. Jadi perempuan itu ponakan. Saya punya kakak, nomor 2 itu. Dia punya mantu. Nah ceritanya seperti ini. Saya pun pernah turun juga sama kakak saya. Ketika di Selat Panjang itu dibuat PDAM untuk air ya, untuk air minum ya di situ. Nah tahun itu kalau nggak salah tahun 1998, 99, bapak saya masih hidup. 2001. Oke, tahun segituan lah ya. Kalau nggak salah 2001-an ya. Mantu kakak saya itu dari jam 9 pagi itu 8 pagi itu ketemunya itu sore lah nggak salah. Perkiraan antara jam 12 siang jam 2-an lah. Iya. Itu dicariin di rumahnya nggak ada mantu kakak saya. Hilang kemana? Hilang ini dicari kok nggak ada sih. Dicari ke rumah orang tuanya takut ribut sama suaminya kok nggak ada juga segala macam, hilang dah ceritanya. Kemana nih anak ini? Sebut aja Mia. Nah itu mantu kakak saya. Dodok ceritanya udah hilang. Ketika mertuanya yang perempuan kakek ipar saya masuk lagi ke kamar mandi, dia sedang ada di kamar mandi. Semuanya badannya basah semua, kedinginan. Padahal kamar mandi orang keluar masuk kamar mandi itu. Mungkin 1 jam ada kali yang buang air, yang mau nyuci, mau mandi. Tapi begitu kakak saya masuk ke situ, ada di kamar mandi. Si Mia itu. Kedinginan segala macam, diceritain udah. Mia di sini, iya mantan, ntar Mia ceritain dah. Udah ceritanya. Ceritain sama si Mia itu diganti baju segala macam, dia cerita, lu dari mana Mia? Mia diajak ke Kali Cisadane ngeliat istana, dalamnya itu emas semuanya, banyak orang cantik-cantik ganteng dalam itu, kok istana di dalam Cisadane itu semuanya emas, tiangnya emas, semuanya emas semua. Kakak saya baru sadar, jangan-jangan ini yang lu kita nyariatin kata dia. Kan kakak saya tukang syariat, sekarang ketua MUI. Jadi ketika itu pemerintah membangun PDAM untuk air minum mineral di situ, itu bambu di kali itu berapa ratus pun mendam terus, hilang terus ke bawah, melepas terus, satu truk melepas terus. Jadi nggak ada batasnya. Ini bingung kan? Udah ceritanya, panggillah datang syariat, dia ke kakak saya yang tertua, kata kakak saya yang tua, saya nggak bisa ke sana karena wanita, ntar ada adik saya yang terus ke lapangan. Nah saya lah berangkat ke kakak saya Pak Andi, langsung terjun ke lokasi. Pinta Pak Andi, oh ini ada penunggunya buaya. Akhirnya saya turun ke bawah, ke Punlo. Pak Andi ngambil segelas kopi, minta kopi pahit, kopi manis, teh, pisang Ambon, rokoknya rokok lisong. Oh, rokok lisong. Udah. Situlah bakarin, dia berdoa. Ya mungkin Pak Andi bisa, Pak, Bapak jangan di sono ya, Bapak pindah ke sini aja, Punlo. Ya, ono mau dipakai Pak. Ya, Bapak yang ganggu, manusia mau pakai, Bapak pindah sini aja. Gitu. Nih saya sudah silaturahmi ke rumah Bapak nih, gitu. Nanti Bapak datang main ke rumah saya silaturahmi, kata kakak saya. Itu awal mulanya. Jangan-jangan itu ya yang kita pindahin dulu tadi ya. Itu si Mia itu diajak ke istana. Ke istana, ke dalam air itu. Terus akhirnya dia bisa balik lagi itu gimana Pak De? Itu nggak tahu walau alam. Tahu-tahu sudah ada kamar mandi aja. Karena kamar itu hulu lalang orang. Jadi mulai ternyata itu ceritanya dibawa ke kamar ke sana itu.
Iya, iya. Mungkin silaturahmi kan mau hidupnya. Kemarin bapak udah sering ke rumah saya, tinggal saya nih nyanyi dari Kalidia, silaturahmi ke rumah bapak, ngajak anak bapak ke sana main. Iya, iya, iya. Gitu. Dia bilang banyak istana, ada istana. Di itu ada istana seperti istana kata dia, terus Ada semua ratunya tiang atau emas apa? semua. Oh, tiang emas. Orangnya banyak, ada perempuan ada laki, ada seperti orang hidup di dunia aja. Oh, iya. Hulu lalang. Tapi nggak ada yang kenal siapa bentuk orang, satupun. Iya. Itu di Bojongrenget. Itu kejadiannya itu seperti itu. Dan Cisadane, kalinya itu luar biasa Pak dia. Iya, mistis. Iya, lumayan ya. Iya. Dan kalau kan rumah saya depannya kali juga Pak Iya. dia. Masih aliran Cisadane sih, tapi jauh gitu kan. Arah Jakarta Barat, Jakarta Pusat gitu. Itu setiap tahun ada aja gitu orang yang meninggal Pak deh. Kalau di Cisadane belum ada yang asli di Kedawang pertanyaan tadi, belum ada orang yang asli situ meninggal di situ. Iya, iya. Dan sering palit pun tetap diketemukan tetap hidup. Hidup. Itu. Oh, kalau tempat Baru saya- kali ini aja Oh, ada orang pinggir Cisadane yang meninggal dunia. oke. Warga asli situ. Agak situ. Biasanya Saya nggak tahu orang ada luar. apa. Dulu nggak pernah ada terjadi. Kemungkinan mungkin dulu di situ kan masih ada eretan, mungkin Iya, sering selamatan, ya kan? Atau selamatan minta sama yang maha kuasa. Iya, Mungkin ya kita nggak tahu ritual orang situ. Mungkin ada yang lepas pala kebo, pala kambing dulu ya kan? Waktu zaman eretan ya banyak. Ada orang terjadi juga, ada orang terlibat lembang, orang asli ke bawah air, perahunya putus, dia pegang kambang melihat leher dia ke bawah air ke dalam. Itu kisah nyata namanya Budi, nggak salah itu. Sampai terbawa beratus meter, tetap dia timbul lagi hidup. Padahal sudah di dasar air dia. Nongol lagi. Makanya saya kaget, kok baru kali ini ada orang situ yang meninggal dunia. Biasanya belum pernah ada. Dan kalau pun ada, orang bener orang tinggal di situ, tapi dia bukan asli situ. Iya, iya, orang Sering lah, sering meninggal di situ, yang menyepelekan di situ, yang mancing kalau macam, seolah-olah katanya ada yang mendorong. Terus kedua ada ikan besar dia ngambil, tercemplung. Itu orang di luar situ kebanyakan. Iya. Kalau tempat saya sering nangkep jenazah itu yang saya bilang orang meninggal. Jadi ada inian kayak apa sih namanya buat kalian sampah Pak De. Apa sih namanya itu kalau kayak gitu lupa namanya. Yang buat sampah itu jaring. Oh, jaring. Iya, jadi besi. Jadi buat sampah diangkat gitu kan. Oh, iya, sampah diangkat. Kayak pintu air gitu lah Iya, modelnya, iya. tapi buat sampah. Setahun bisa 2 kali Pak De. Ada di situ kan. Rame tuh, rame. Pas diangkat udah gelembung, mungkin udah berhari-hari kali dia ketiban sampah. Jadi petugas ngangkat sampah, nongol dia gitu. Iya, iya. Katanya sih, kalau kata yang petugas saya itu, ini udah lama nih. Kan alirannya kan dari awal dari Cisadane Pak De. Stres ke Jakarta kan, tembus ke Jakarta Barat, Suara Pesing gitu. Katanya sih, ya itu dari arah sana. Mungkin ini antara orang lagi mancing ke Cebur malam-malam. Kalau kata petugasnya yang heboh-hebohnya lah. Terus ada yang bilang, ini mah orang ya dibunuh terus dibuang ke situ. Mungkin ya nggak sampai tusuk-tusukan. Seringnya aneh lah pokoknya meninggalnya gitu. Iya, iya. Gitu. Dan ada nih, ini saudara saya yang dia mancing malam-malam. Ini kejadian 2023 baru kemarin. Mancing malam-malam diketok sama orang Pak De. Dia mancing pinggir kali. Dikepok tak. Ya Bang. Udah dipikir orang negor doang. Pas nengok lagi kagak ada. Selang 2 hari ditemuin di situ. Di batasan sampah itu. Iya, saya kan tukang pancing juga. Oke, Cerita mancing juga. Pak De Ini sering kisah mancing. nyata juga. Oke, Pak Jokowi. Tahun 2027 setelah saya udah nggak bandara, 2027. 2027 kok 2027? 2007 ya. Oh. 2007. Saya kaget kok. 2007 saya mancing di Kali Cabang. Oke, daerah mana tuh? Siang, Tanjung Burung. Kali Cabang itu kali cabang, jadi kali ada perpecahan di sana. Itu tengahnya ada pulau. Ya, pokoknya itulah Ya ya. bukan ke laut ya, di daerah sana, Tanjung Burung itu. Ceritanya kita mancing, berjauhan sama kawan-kawan lah, jauh. Siang hari ya, siang hari kita jauh. Sekitar jam 4 sore ya, jam 4 sore lah. Itu biasa sampai malam mancing kita. Ada nenek nih, dari sana itu nenek bawa kayu. Dijunjung gini kan, nenek bawa kayu. Nah teman saya itu bapak-bapak tuh sekitar umur 50 tahun waktu itu. Iya. Ya 50 tahun lah dia. Pak, jangan mancing di sini, nenek pindah. Teman saya nggak nyautin, diam aja cuek aja. Pak, jangan di sini. Iya. Pindah ke depan, jangan di sini mancingnya udah sore, pindah. Itu nggak nyautin juga orang itu, udah. Begitu dia nenek pergi, saya tegur, Dek, ke saya, ya Nek, pindah ya ke depan, udah sore tadi. Oh ya Nek. Kita yang nama sering diceritakan sama orang tua, ya kalau ada anak-anak kalau bisa pindah aja, pindah ke gulung, pindah ke depannya lagi, saya sana. Udah tempat ramai lah, banyak orang kan. Udah, orang ini menghampiri saya. Udah ceritanya. Den, kita pulang yuk. Terus saya udah malam, gini, tadi ya. Sore lagi, ayo pulang yuk. Gitu.
Ngunggut udah. Iya. Udah. Besoknya itu orang, itu ke telinganya nggak bisa mendengar. Oh, budak. Budak. Iya, iya. Saya nyamper, "Pok, Abang Udin mana, Pok?" Mau mancing kenapa? Tahu gue panggil dan diem aja, kata dia. "Bang Udin, nggak kedengeran gue nggak kedengeran kuping dia." Tiba-tiba kan. Iya, iya. Apa kemarin orang yang suruh mancing ke Solo nggak boleh denger? Begitu suruh pindah nggak mau pindah. Iya. Berarti nggak mau mendengar omongan orang kan? Ya Allah gimana? Nyari sehat. Udah. Besok ini Pok, besok saya bawa lagi dah. Besok ini udah sore dah, saya bayar besok dah. Cacarin tuh nenek di mana rumahnya itu. Itu kan? Iya. Udah ceritanya. Pas sono kita nggak niat pancing, mau nyeritain Bang Udin ini kan? Oh, sih. Ya, Pak Udin itu nyeritain biar dia sembuh lagi lah pendengarannya itu. Kenapa sebab mancing itulah? Iya. Mungkinan karena dia disuruh pindah sama nenek-nenek nggak nyautin, soalnya kan dia budak belaga budak, gitu kan? Berarti mendengar bolot lah. Saya tanya orang situ, tidak ada orang seperti itu, neneknya seperti ini, rambutnya putih, pakai kain lereng, bawa kayu, nggak ada nenek di sini musik itu nggak ada. Nggak ada, tinggal di sini nggak ada tadi Pak, ndek tadi ya. Terus gimana saya itu dibantu saya di mana? Ada tuh Bapak Anu yang suka nyaritin sini mah tidak dekat gitu. Waduh pernah disuruh deh terima ini tadi ya, itu penunggu sini. Yaudah minta maaf aja tadi ya mau nenek sini minta maaf tadi ya. Terus itu ambil air kalinya, tuh tes sini air kali itu aja minta maaf dah. Soalnya bukan nggak ngedengerin, kena lagi fokus mancing dia gitu kan, nggak bukan nyautin. Ini memang sangat luar biasa. Emang tadi itu. Ketika kita mabuk di laut harus minum air laut, nah gitu. Iya, iya. Nah, begitu di situ, di atas air itu nggak lama lagi dibawa lagi ke rumah bapak yang tukang sehat, pendengaran kembali pulih, Wah, sembuh lagi. sembuh lagi. Katanya apa? Dari itu dia, memang dia tidak mendengar bahwa ada suara nenek itu, surahnya ngeguru, rasanya ngeguru dia fokus mancing, mengguru ya nggak boleh dia, tidak mendengar ada suara nenek manggil dia. Tuh nenek itu ternyata nenek itu bukan nenek biasa. Jelma makhluk di situ. Makanya di situ dia bilang hati-hati si sedan itu. Iya, penuh mistis. Iya. Itu penuh mistis sekali. Kan kalau di rel dekat-dekat rumah saya terkenal setan budak. Ya. Iya, katanya kalau ngeliat kereta itu hati-hati banyak setan budak kalau kata zaman dulu mah gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya sering bertemu dengan itu. Nah, kejadian belum lama ini. Oke. Ini saya setelah menikah punya anak 2 ya. Bapak saya sudah meninggal dunia, sudah almarhum. Ibu sudah meninggal dunia juga. Ibu juga meninggal dunia tahun 86. Nah, Bapak 2011 meninggal dunia. Semoga tenang. Saya setiap malam Jumat itu selalu ke makam orang tua saya. Kenapa saya pilih malam itu? Ya nggak terlalu panas, adem itu cuacanya kan, gitu kan. Saya jarah ke makam orang tua itu setiap malam Jumat datang. Isya datang, pulang mungkin jam 2, jam 3 saya pulang sendiri ke rumah. Malam Jumat ke situ lagi. Nah, suatu hari di malam ketiganya itu, saya sedang duduk di makam orang tua saya, ya atau saya hadiah puja orang tua saya sambil zikir, sambil berdoa, mendoakan kepada orang tua saya. Semua anak pun mendoakan pada orang tuanya semoga diterima di sisi Allah, diterangkan dalam kuburnya, dilambangkan itu kan. Nah, ketika saya berdoa, biasanya kan kalau pulang itu saya selalu jam 3. Ya kan, lama di situlah jam 3. Nah, tiba-tiba ini di belakang saya ada bisikan suara ya, bukan penampakan bisikan. Saya kok nggak ada orang, zikir lagi. Ada yang sampak sebelah kanan, buak. Ada apa? Ada yang menyampak, nimbuk. Oh, nyampak. Duk, gitu. Seperti ada, tapi nggak ada tanah. Di baju saya nggak ada tanah, saya cari nggak ada tanah. Udah. Doa lagi, depan. Kelebat baju putih, orang putih lewat. Tapi seperti asap lewat, bus, udah. Saya berpikir kata orang tua saya, jangan takut mati. Setan nggak pernah bisa nyakit manusia. Ada juga di film kata dia. Iya. Gitu. Saya terus berpikir itu. Nah, setelah saya pulang itu, sudah beranjak, sudah mulai azan subuh, biasa kita pulang jalan kaki. Karena motor di pinggir jalan, itu jalan 1, 2, 3 langkah. Saya nggak tahu itu ada makam baru. Tapi bilang tidak ada orang yang meninggal dunia dia setan. Itu keluar asap putih. Entah keluar, saya masuk, asap putih keluar, musik, saya kaget. Siapa yang ngerokok sih bilang, kok nggak ada rokok tapi ada asap. Di penampakan ya, asap. Memang tidak, itu waktu nggak menjelma seperti wujud manusia, hanya asap saja. Asap terbang, saya pikir asap itu nggak langsung pergi. Dia masih bisa menggumpal di situ tinggi, tidak berbentuk manusia, hanya gumpal asap. Saya pikir ada yang naburin segala macam, tapi kalau naburin pun tidak ada barahnya, gitu kan? Asap, ya Allah, ini apa lagi sebelah sini?
Udah cerita, mungkin gangguan dari saya, udah kita lanjut jalan aja dah. Nah, setelah saya ke motor itu jauh, saya lihat asap itu tetap masuk kembali lagi ke makam tersebut ini. Ini apa sih? Saya bilang kan manusia itu ketika meninggal dunia tidak ada jadi setan kan? Iya. Kok seperti ini? Apakah ini diciptakan seperti ini, diwujudkan? Oh, orang seperti itu berarti itulah tadi yang saya lihat. Apa itu asap? Saya nggak tahu asap apa. Iya, iya. Itu kejadian ketika saya sering ke makam orang tua saya di malam ketiga. Tapi asapnya itu kelihatan tebal, Pak De. Tebal. Tebal. Tebal menggumpal tinggi. Iya, iya. Panjang gitu. Kayak asap rokok mungkin. Iya, asap kecil, dia menggumpal besar, asapnya besar. Pep. Iya, kayak pep itu. Tapi panjang ya, pep itu ya. Iya, Itu. Itu kisah di kuburan, tapi jujur aja saya sudah tidak boleh menceritakan. Oke, jadi nggak usah. Iya, isi saya itu indigo. Iya, indigo. Wow. Oke, berarti nggak usah ceritain ya? Iya, dia kalau cerita suka marah isi itu. Oh, jangan, berarti nggak usah. Maaf ya, Itu, istri. seperti itu, iya. Oke, nah, kita bahas masalah Bapak nih, ya kan? Bapak ini kan mirip nih, salah satu mantan presiden. Iya. Keberapa ya? 7? Ke-7 ya? Boleh saya cerita lagi, saya baru ingat nih. Oke, apa tuh, Pak? Kalau sudah tua kan aku lupa ingat ya. Iya, orang tua. Ketika saya masih berumur 10 tahun kurang ya. Oke. 10 tahun kurang, dulu kan kita sering ngaji main. Dulu kan ada, maaf bukan setan Cina namanya, itu kemangmang. Kemangmang. Di Kepu itu ada kemangmang. Oke. Jadi kemangmang itu setan Cina. Jadi dia itu dipakai main oleh kita, orang dulu pakai main. Di sini pasti ada api, bara api, kaki bara api. Oke. Dia loncat. Sekarang tuh kalau di film pampir. Oke, iya. Film pampir itu, loncat itu. Itu kalau kebilang kita cumplung, itu marah nih ke kita. Dipakai main itu. Ada kelucuan juga, ada ketakutan juga. Setan buat main. Itu malam hari loh. Ini menyala di sini. Tangannya, jarinya menyala semua. Ini nyala, ini nyala kaki. Loncat seperti pampir sekarang itu. Asal kita hus jauh lagi dia. Itu setan Cina. Tapi Pak De tahu waktu itu setan. Iya. Oh, sadar. Karena orang sering lihat seperti itu pakai main, tapi ada waktu-waktu tertentunya. Dia keluar itu. Kita diajak, yuk ketemu setan Cina. Itu maaf ya, jadi itu kemangmang panggilannya. Kemangmang ya. Yang ini menyala. Di jari-jarinya menyala, di kakinya itu loncat seperti pampir. Itu. Kan kalau sekarang kan yang lagi tren kan kuntilanak, pocong, genderuwo. Iya. Yang lagi tren. Itu kemangmang setan dulu. Iya. Memang dulu banyak penampakan ketika kecil. Mas sekarang tidak. Kalau dulu banyak penampakan jujur aja. Karena dulu kan masih banyak gelap ya. Masih sepi lah gelap, ya. sepi kalau masih penampakan kan jujur aja. Rame mungkin. Nah, saya waktu itu masih ngikutin kakak saya. Kakak saya tukang syariat. Beliau nih kisah pengalamannya nih. Kakak saya itu tukang syariat. Sebut kita Pak Empo Haji Ayuna. Waktu itu masih rumah-rumah bilik. Enggak sekarang ya. Saya waktu masih bujangan. Simbat di situ. Saya punya kawan. Kita nggak sebutin siapa namanya. Orang sudah meninggal dunia. Saya nggak tahu dia meninggal dunia. Malam Jumat biasa kan kita ngaji yasinan di rumah kakak saya malam Jumat. Baru pulang ke rumah bapak kan. Saya di luar sendirian di balai. Menghadap kulon. Depan rumah kakak ada jalan. Keluar jalan raya itu kan. Di depan jalan, di kampung ada jalan. Saya panggil, Bang Abbas. Saya panggil lagi ya, Bang Abbas. Mana Bang? Bang Abbas. Mau pulang tak? Ke Tejati. Saya bilang. Bang Abbas sombong. Di pamat CS panggil diam aja, Bang Abbas nggak menyautin. Ya kira mungkin jarak 5 meter lah. Depan rumah dia, Bang Abbas cuma nengok aja, nggak nyautin. Sombong lah, sama CS nggak pernah apa dipanggil nggak nyautin. Saya bilang gitu, udah cuek aja. Nengok, dia ngeliat saya nengok lagi, jalan aja. Pas saya ikut saya kejar, saya nggak jadi. Nah ngalamin kakak saya lewat keluar. Mau siapa aja? Bang Abbas tadi, aja panggil dong diam aja, pakai baju putih hitam, gelo. Ini malam 7-nya tadi ya. Malam ke-7-nya? Malam 7 harinya, meninggal dunia. Gitu. Jadi Pak De ngelihat sosok dia. Yang nyerupain dia. Nah, bahasa tanya-tanya sekarang ternyata ada makhluk yang menyerupai kita. Ternyata itu adalah jin korin. Karena dalam kitabnya ada. Iya. Itu kan jin korin namanya itu. Setiap manusia ada jin korin gitu katanya. Kan kita manusia punya saudara. Iya, ada saudara 4 kan. Yang orang baca 4 panca 5 penjuru. Apa aja tuh Pak De? Ya tadi itu kan kalau diceritakan mengerti setiap hari ya. Ya dari darah, dari air, dari bali, dari pusar. Ketika kita lihat ketika ada orang yang untuk melahirkan, orang dulu kan ada bidan tuh, lulungan peraji. Udah keluar bayinya mah tinggal saudaranya yang belum keluar. Saudaranya kan. Berarti balinya belum keluar. Kenapa kan ketika balik keluar itu kok seperti manusia? Kalau perempuan kita laki-laki yang pakai kerudungan, dibedakin, ya kan, baru dipendam. Kalau laki-laki kita pakai peci, menggunakan macam pakai kain. Kalau laki ditaruh pelita, itu kan Bali.
Dia kan bukan manusia. Kok kenapa seperti itu? Nah, ternyata Bali adalah saudara kita. Itulah saudara batin kita. Coba sebut. Udah keluar bayi, udah tinggal saudaranya yang belum. Ya kan? Bali. Nah, terus kalau pusat ini pusar. Pusat. Kalau ada saudara tua, ya kan? Ada saudara kembar, ya kan? Itu. Di situ juga kalau diceritakan dalam kisah ilmu, seseorang yang mempunyai ilmu lahir batin, dia tadi itu ada 4 panca 5 penjuru. Saudara batin, anak batin, sang ratu kopiok, sang ratu harang putih. Itu ada yang menjelaskan orang yang benar-benar mengerti, paham tentang itu. Iya, dan saya nggak paham tentang Iya, itu 4 pancar, 4 penjuru, 5 penjuru. Lihat kalau film-filmnya kita, Kian Santang film-film ada orang jadi 4, jadi 5. Itu saudara batin dia kan. Itu Santang. Asli seperti itu, film-film seperti itu. Makanya berarti ini saudara batinnya. Anggapnya ketika kita yang meninggal dunia bukan ruh kita yang disiksa, bukan kita kan. Ruh sudah tarik lagi. Kok kenapa sih seperti disiksa? Di dalam kubur ada sisa kubur kan? Contoh, izin merembet nih ya. Contoh ke mimpi kita. Dalam gaib, bahasa gaib. Kita mimpi padahal kita tidur. Ketika mungkin semua sudah pernah mengalami mimpi dikejar-kejar setan atau maling. Wah, sering banget itu. Capek tidak? Capek. Padahal kita tidur tepat dong. Iya. Nggak kemana-mana, kita nggak lari kan. Kita tidur kalau capek. Seperti itulah karena sukmanya kita. Sukma kita lah. Bukan ruh kita, sukmanya. Itu loh. Kalau saya seringnya habis turun gunung, Pak De. Wah, pas turun gunung 2-3 hari tidur. Wah, yang capek itu lelah. Lelap sekali itu. Pas bangun, astagfirullahaladzim. Tadi saya gua ngejar-ngejar gua. Iya, kan sukma kan berarti kan. Jadi menyerupai manusia. Gitu. Kalau jin korin itu ketika dia meninggal dunia kita keluar ngikut kemanapun, ketika kita meninggal dunia dia nggak ikut meninggal. Yang menyerupai kita. Banyak loh kejadian. Ketika hari meninggal dunia, ya kan, si anaknya ini, contoh ada orang Rajak, orang Barat itu meninggal dunia. Meninggal dunia, udah kasih tahu keluarganya, encing lo, kasih tahu berangkatlah bawa motor ke rumah encingnya. Jauh juga jarak tempuhnya sekitar 7-8 kilo lah, meter. Begitu. Itu ke sono, Mbak ninggal. Lah tadi tuh mau bawa sepeda, tuh kopi belum minum Mbak lu dari sini barusan. Wow. Hah? Tuh kopi belum minum, gue kopi. Terus ngobrol sama gua. Kemarin kembali bawa sepeda. Meninggal Mbak barusan. Sama sepeda, bawa motor kencangan beda dong. Sama motor dong sepeda. Padahal udah meninggal dunia. Bisa bawa motor? Itu orang bawa sepeda. Oh, bawa sepeda. Kesannya bawa sepeda. Terus sepedanya ada di situ. Tuh kopinya belum gue seduh. Gua ke dalam pas keluar lalu nggak ada. Gua sering kopi. Gua ke dalam lagi mengambil makanan. Gua kalau bawa makanan, Mbak lu udah nggak ada. Kopi yang belum dipinum, sepeda udah nggak ada. Lu datang bilang Mbak lu mati. Mbak lu dari sini barusan. Yo. Berarti heboh dong di situ. Nah, iya, Bu. Siapakah ini dia? Berarti tadi bilang jin korin yang menyebabkan manusia, karena manusia ketika meninggal dunia tidak jadi setan. Iya, arwahnya udah dia langsung. Iya, itu jin korin yang menyebabkan beliau. Itu seperti itu. Ya makanya kadang-kadang kita juga bingung dengan ada orang kesandingan, tadi kesurupan kan ya? Iya. Ada orang jalan, terus tiba-tiba pas rumah kesandingan. Pencet macam, lo sih itu dia. Gua lagi nongkrong udah tabrak aja. Lo berarti dia setan tidak bisa lihat kita. Iya. Ya kan? Berarti kita nggak bisa melihat setan nggak bisa kita. Dia kalau ngeliat kita dia nyingkir dong. Iya. Gitu. Ada yang bilang, gue dikencingin. Nah, lu kalau mau ngeliat lu nyingkir. Kan gue nggak bisa ngeliat lu. Nah, berarti nggak bisa ngeliat juga. Gue kalau ngeliat lu baru nyingkir. Ya kan, berarti setan juga tidak melihat kita. Dan setan itu tidak sempurna bentuknya. Tidak ada yang sempurna. Yang palanya saja yang nggak ada, yang tangannya buntung semua. Tidak sempurna setan bentuknya. Yang sempurna hanya under the backbone. Hanyalah kita semua yang cuma manusia. Ya kan? Maafin manusia adalah makhluk yang paling sempurna, dikasih segala-galanya. Benar. Itu manusia. Apakah kita harus percaya dengan setan? Percaya, setan sebelum manusia ada setan. Betul nggak? Ada iblis. Nah, itu. Jadi setan itu sebelum kita pun sudah ada. Ya kan? Ada yang bilang setan itu sifat. Ada yang bilang setan itu sifat. Cuman kan kalau orang Indonesia kan itu sebenarnya kan jin. Banyak nama-namanya ya. Setan, apalagi demit gitu kan. Iblis. Iblis. Jadi kalau kita bahas intermezzo, kita plesetin, setan itu zaman hiburan ada. Apa? Itu bentuknya bulat, dibungkus sama daun belarak. Ketan. Itu lepet. Oh, itu ketan. Itu lepet. Lepet dikeset, dalamnya ketan. Setan. Dikeset, dalamnya ketan. Setan. Pak Jokowi ini saya, Pak Jokowi. Udah saya nanya ini Pak De. Jadi ada lagi. Saya jadi pengen begini teman-teman nih. Ada lagi. Ketika kita jalan malam hari berempat orang, ya kan, begitu berat jatuh, setan juga.
Apa tuh? Hati ngeset, mata empot-empotan. Setan juga itu. Iya. Nah ini Pak Dem, pengen nanya nih. Kan Pak Dem kan mirip-mirip nih sama salah satu mantan presiden nomor 7, Pak Jokowi ya. Oke. Itu banyak Pak Dem. Awalnya nanya sedikit aja simpel. Mungkin teman-teman udah tahu, tapi ada yang mungkin ada yang belum tahu nih. Awal-awalnya itu Pak De Miharja ini dimiripin sama Pak Jokowi itu tahun berapa itu? 2018. Sebenarnya 2014 sudah, cuman belum begitu viral ya. Iya. 2018-19 lah mulai viralnya. Dan yang pertama kali mengatakan saya mirip Pak Jokowi ya istri. Oh, istri. Di rumah. Kawan-kawan yang lain. Saya tahu beberapa anjak, ada kegiatan-kegiatan. Pertama saya itu ada televisi swasta waktu itu di Jakarta Barat. Kita masuk juga acara asal. Oh, langsung diundang. Semua para artis yang mirip. Ya, Jaja Miharja. Semua asal semua asli atau palsu. Iya. Saya masuk di situ. Ya karena mungkin saya yang termirip, ya saya jadi juara. Dapat juara. Dan emang aslinya Sob, emang mirip banget gitu sama Pak Jokowi dan cuman Thailand aja beda, Pak. Cuman jujur, banyak nggak mirip banget ya. Banyak perbedaan. Satu dari nama, kedua dari bin, kedua rezeki juga ya. Itu beda jauh ya. Beda jauh. Bin juga beda. Bin juga beda ya. Anaknya juga beda ya. Iya. Ya, saya juga nggak tahu kok bisa kata orang bisa mirip dengan Pak Jokowi juga nggak tahu. Ya dengan miripnya mungkin bisa nambah rezeki lagi. Ya, ada keberkahannya alhamdulillah. Bisa diundang ke TV-TV. Ya. Gitu, ya. Ya, tapi memang tadi bilang ada suka dan dukanya. Alhamdulillah sukanya ada. Kita bisa bertemu dengan kawan-kawan yang tadinya nggak biasa masuk televisi, kita masuk televisi, ya kan. Yang tadi ada orang kita masuk juga. Yang dukanya juga lumayan. Apa tuh? Ketika sembako naik, saya dikejar-kejar ditanyakan. Sembako naik? Iya, ketika BBM naik, saya ditanya juga. Kalau kenapa Pak Daya kok bisa naik BBM? Saya bilang, naik terus. Saya bilang, saya tanya Bapak nggak pernah lihat televisi. Lihat medsos loh Pak. BBM sudah turun, saya bilang. Kapan naiknya? Saya bilang, sudah turun loh. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak besok pagi datang ke SPBU. Itu pasti turun BBM, saya bilang. Dari tankinya maksudnya. Tankinya turun. Dan pernah nih ya Pak, ini masyarakat gitu Pak. Mungkin dari tahun sekian-sekian gitu. Pak dia lagi jalan nih. Tiba-tiba ada warga yang antusias banget. Dan dia berpikir kalau Bapak ini Pak Jokowi beneran. Itu kisah nyata tahun 2019 akhir ya, setelah COVID sudah merampak ya. Sebelum COVID. Pas COVID, saya dari pos kesempatan dari motor. Ke motor, kita habis beli bensin di Tanah Merah tuh bensin ada tuh. Bensin udah beli kita. Ini orang pakai mobil kalau nggak salah tersebutnya pokoknya mobil mewah lah ya. Mobil mewah. Kita nggak tahu orang cerita setidaknya. Kata cerita, bisa mendengar ini Pak Jokowi, Pak Jokowi. Udah kita putar. Langsung selesai, kita berangkat lagi, mau pulang. Sampai Semprong, saya itu di Pontong Kopas. Semprong itu ada dekat perumahan. Salah satu perumahan. Kita di Pontong Kopas mobil. Sek. Loh, ada apa sih mobil berhenti? Saya berhenti, krep, udah kan. Turun tuh orang. Wah, ada bahaya apa sih bilang nih? Ada masalah apa? Turunlah. Itu perempuan, sebelah kanan mungkin suaminya, anaknya. Aduh Pak, saya pikir Pak Jokowi loh tadi dia. Loh, ada Pak. Tadi saya di pom bensin, Bapak bensin. Iya, saya merhatiin Bapak pom bensin. Saya meminta foto mengenai Bapak sudah berangkat. Saya sering kejar juga. Terus maksud Bapak apa? Saya pengen minta foto Pak tadi. Lah, mau minta foto ambil korban saya Pak, saya bilang foto Kompas. Dipotong begitu. Foto Kompas, sudah Pak kita foto Pak. Saya ngepen banget sama Pak Jokowi. Oh ya nggak apa-apa, makasih. Kalau ngepen Pak Jokowi itu bukan bujang saya dong, sebenarnya ngepennya Pak Jokowi. Politik lama saya segala macem. Ya mungkin tadi bilang rezeki tidak diduga. Pak ini buat Bapak. Ya makasih. Terima kasih tanda terima kasihnya foto bareng. Ya alhamdulillah lumayan lah. Kalau buat beli beras mungkin dapat 2 karung lah. Wah, lumayan banyak. Ya mungkin berarti kan kalau setengah kilo berarti 1 kintal berarti kan. Mungkin orang itu berpikirnya, wih Pak Jokowi beli bensin bawa motor waktu itu ya Pak. Wah, dia lagi nyamar nih gitu ya Pak Jokowi. Lagi nyamar pengen melihat masyarakat aslinya gitu kan. Wih, pakai motor nyamar. Wih, ternyata awe. Iya, jujur aja. Dari sebelum Pak Jokowi selesai jadi presiden pun sering kemana-mana. Tadi banyak itu, banyak yang sering minta foto bareng, ucapan ulang video. Pak, dia bikin video ucapan gini Pak, foto bareng saya ngepeng segala macam. Walaupun saya bukan pendukung Jokowi, tapi saya ngepeng sama Bapak kan bingung. Walaupun dia bukan pendukung Jokowi, tapi ngepeng pengen foto dengan saya bingung Pak. Oh iya paham.
Paham. Dia bukan pendukung Pak Jokowi loh. Iya. Nggak sebutkan siapa pendukung siapa. Tapi dia foto dengan saya, Pak, saya ngapain sama Bapak tadi. Ngefans sama Iya, tapi saya bukan pendukung Pak Marjan Jokowi. Lah saya kan mirip Pak Jokowi, Pak gimana? Nggak apa-apa, siapa yang Pak Jokowi kok. Ini yang bingung. Dan tadi kita kedatangan nih Pak Jokowi, ajudannya dan 8 orang di bawah, bawa strobo. Ya dulu kan, kalau Pak Jokowi menjadi presiden nggak ada pas pampres. Kalau saya kan sekarang ya ada pengawalnya, cuman bukan pas pampres, pas-pasan aja. Pas-pasan. Nah terus nih Pak, anggap aja saya sedang ngobrol sama Inan lah, mantan presiden itu ya kan. Ini kan lagi rame nih Pak masalah bensin ini, gimana itu Pak? Bensin apa ini? Itu yang swasta pada kosong gitu, ke satu pintu itu sama Pak Bahlil itu kalau nggak salah itu. Iya. Apa itu? Jangan tanya saya. Saya kan udah nggak menjabat lagi. Memang saya sebagai pemimpin sekarang. Saya kan pemimpin sekarang juga, masih jadi pemimpin. Pemimpin apa tuh? Saya itu pemimpin Republik Rakyat Mimpi. Selama saya menjadi presiden Republik Mimpi, ya terus-terusan jadi presiden. Mimpi terus ya, mimpi Pak, terus saya. Kan saya presiden Republik Mimpi. Iya. Aduh. Dan terakhir nih Pak Ade. Iya, iya. Pengen nanya. Boleh pengen nanya, tapi jangan pengen uang dari saya. Iya. ini nasib terakhir IKN gimana tuh Pak Ade? Ya, jalani saja, tergantung nanti pemimpinnya sekarang seperti apa. Oke, jalanin aja. Jalanin aja dulu, jalanin dulu sesuai. Ya, kalau mau lanjut monggo. Kan ada anggarannya juga. Ya, wajar kalau ada pemangkasan karena negara kita butuh semua anggaran dana juga. Iya. Seperti ya mungkin Indonesia sementara ini penting aman, damai itu aja dulu yang penting. benar. Itu yang kita inginkan. Iya. Kedamaian, ketentraman. Gitu. Sekarang Pak Gibran lagi di mana Pak Ade? Ya kemungkinan beliau sekarang ini saya nggak kontak-kontak ini karena beliau nggak mau keganggu beliau. Kalau beliau kan sedang bertugas juga. Lagi sibuk ya Pak. Kita sebagai keluarga, sebagai pendukungnya pun ya Bapak dukung juga, bukan? Langsung ditembak guys. Kita doakan saja semoga negara Gimana kita aman. Itu aja ya. Iya. Oke, siap. Siap Pak Ade. Kita harja. Kita terima kasih Pak Ade yang nyempetin waktunya. Ini kita janjian udah bertahun-tahun Sob ya. Jadi ketika kita jadwalin Pak Ade sibuk gitu kan. Dan akhirnya kita ketemu jadwalnya nih. Alhamdulillah. Setelah Pak Ade udah nggak menjabat jadi presiden sebenarnya jujur lagi. aja pada hari ini saya karena kita lewat kawan juga satu desa tetangga sebenarnya hari itu ada jadwal ke Bandung sama ke Tasik. Wih, jadwal apa? Kenapa saya nggak berangkat ke sana gitu loh, ke Bandung, ke Tasik dan ke Pemijahan tuh ada ke Garut. Saya nggak ambil ke sana, tapi saya ambil ke sini. Acara di sini. Karena di sana nggak ada yang ngundang saya. Iya. Oke, kita closing aja ya Pak Ade. Dan saya cuma bisa ketawa doang. Aduh. Pak Jokowi lucu ya. Nah gini Pak De, punya pesan-pesan nggak Pak De buat teman-teman di rumah nih tentang ya pesan saya seperti Indonesia ini. saya Indonesia. Contoh saya loh, selama saya ini bermimpi jadi presiden, alhamdulillah rezeki ada terus. Makanya bermimpi terus ya menjadi presiden ya. Mimpi terus sampai ngiler loh. Udah bermimpi terus itu aja. Mimpi keindahan, mimpi semangat ya, terus berjuang aja, berbuat selalu karena kita selalu meminta kepada Yang Maha Kuasa, jangan meminta ke manusia. Kalau kita minta mana manusia, dikasih tapi sakit di hati di sini. Dikasih tapi diomongin juga. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.